Program makan bergizi gratis MBG berujung petaka. Keracunan terjadi di mana-mana, korbannya ribuan bahkan puluhan ribu anak. Ironis untuk sebuah program unggulan beranggaran jumbo dan menyandang label bergizi. Padahal sedari mula, pemerintah sudah berulang kali diperingatkan tentang risiko celaka program raksasa tetapi buruk tata kelola. Simak selengkapnya di Saga KBR. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Keracunan massal menu makan bergizi gratis MBG terjadi di mana-mana, silih berganti. Saudara-saudara sekalian, sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat, 30 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Itu pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 29 September 2025. Di saat yang sama, di Cipongkor, Bandung Barat, Gita Fitria tergolek lemas di tempat tidur. Hari itu, ia harus mengikuti pelajaran daring karena sekolahnya diliburkan usai insiden keracunan MBG pada 24 September. 128 siswa jadi korban, termasuk Gita. Takut meninggal, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Ibu terus nangis-nangis. Bagi Nunung, nenek Gita, kejadian itu sangat membekas. Ia menyaksikan sendiri cucunya kejang-kejang, kemudian tergeletak pingsan. Nggak boleh takut, sama ibu juga takut. Terus nangis, anak takut, kenapa-kenapa. Ya Allah yang menentukan meninggal. Tapi gimana gitu, sakit ibu juga ngelihatnya. Kemarin juga di asrama diliatin aja sakit kepala. Tak ada yang menyangka, Rabu 24 September bakal jadi hari nahas bagi siswa dan guru SMK Karya Perjuangan Cipongkor, Bandung Barat. Hari itu seperti biasa, Japar, sang kepala sekolah, mengecek menu MBG yang dikirim. Sudah sekitar sebulan, SMK Karya Perjuangan mendapat MBG. Jadi Ompreng itu datang pukul 9 ke sekolah. Kegiatan di sekolah ini istirahatnya jam 9.40 untuk istirahat pertama. Nah, Ompreng itu saya cek gitu, bukan oleh orang lain, oleh saya sendiri sebagai kepala sekolah, dibuka. Memang secara dohir ya, secara kasat mata itu baik gitu ya, tidak berbau, tidak apa gitu. Maka oleh guru-guru itu dibagikanlah ke setiap kelasnya masing-masing. Menunya, nasi, ayam crispy, tahu, lalapan, dan stroberi. Kamu makan apa aja? Nasi, ayam, tahu, sama timun. Buahnya dimakan. Jadinya jadi ada ketakutan lagi nggak buat makan MBG? Takut sih. Takut. Khawatir? Ya, khawatir. Rini Anastasia di kelas 10 menyantap menu di Omprengan sekitar jam 10 pagi saat istirahat. Pekan itu mereka sedang menempuh masa ujian. Setengah jam kemudian, ketika tengah mengerjakan soal, perut Rini mual. Kenapa mual? Mungkin ini gejala biasa gitu kan. Biasa suka mual gitu, pusing. Mungkin dari efek ngapalin ya. Itu, tapi makin kesini makin kerasa gitu. Aku makin kesini makin pusing, mual, terus muntah, langsung dibawa. Suasana hening seketika riuh oleh teriakan para siswa yang mengeluh kesakitan. Badan tuh kayak lemes, terus ngeluarin keringat dingin sama agak sesek dada. Paling cuman efek capek doang kan, saya mikirnya gitu.
Pas saya mau ke warung ke bawah, di situ ada yang ini ganjel, tuh sesak banget, gak kuat, gak bisa napas kan. Ihsan sempat mendapat pertolongan di ruang tata usaha, tetapi kondisinya justru memburuk. Si air gula kalau misalnya air gula merah, kirain bakal hilang gitu sesak nafasnya, malah makin jadi-jadi gitu. Terus saya nggak kuat, terus mual-mual sampai muntah di luar, langsung dibawa ke posko. Tangan langsung kayak kram. Nggak bisa gerak. Tim medis, TNI, Polri, dan ambulans berdatangan. Para korban digotong ke mobil ambulans. Sebagian lainnya terpaksa dibawa menggunakan mobil polisi ke posko kejadian luar biasa KLB MPG Cipongkor. Waktu itu langsung dirawat atau gimana? Langsung dirawat. Enggak ingat apa-apa. Pas di jalan kebangun mau muntah. Ya sampai jam 3, dari jam 10 ya, jam 10 itu dari pas pertama kejadian itu. Ya bertambah saja gitu. Anak itu kayak gimana? Kayak lemas gitu. Lalu jatuh gitu dia itu. Ya, kayak gitu. Gimana lah orang yang kayak mabuk gitu. Jadi kejang-kejang ada yang kejang-kejang. Situasi ini membuat Japar selaku pimpinan sekolah terguncang. Saya juga tangan ini Bu bergetar gitu. Itu ngelihat anak-anak pada gimana? Pada seperti kayak pingsan gitu. Jadi anak itu sedang berdiri jatuh gitu. Itu. Jadi kalau tidak cepat dibantu oleh temannya, itu bisa terjatuh ke lantai. Gitu. Jadi dasarnya ini keracunan. Orang tua murid dan warga sekitar berbondong-bondong menyambangi sekolah. Suasana kian mencekam. Nunung, penjual gorengan di warung kecil depan sekolah menghampiri kerumunan. Tergopoh-gopoh mencari cucunya, Gita Fitria, murid kelas 10. Perempuan 65 tahun ini histeris mendapati Gita pingsan di ruang kelas. Waktu ditanyain cuman makan dagingnya, nasinya sedikit, muntah. Di dagingnya waktu itu dilepeh, masih ada darah dagingnya. Setelah keluar muntahnya, kita pingsan sampai nggak sadarkan, pingsan. Sampai 2 jam kita pingsan tidak sadar. Zainal, suami Nunung, terhenyak tak tega menyaksikan penderitaan cucunya dan ratusan korban lain. Tangan sampai gini-gini. Tangan teh sampai kita gitu ya. Mali kita tangan. Tapi semua itu anak-anak itu kayak orang lepaskan itu bikinuan tuh. Pada kejam ininya. Jadi kebanyakannya kanannya orang-orang pada gini yang tuh. Kayak kejang-kejang tuh. Kata orang Sunda mah kayak seperti orang ngalual tuh lepas nyawa. Sepanjang waktu, Nunung menjaga Gita melewati kesakitan dan proses penyembuhan. Ibu sendirian sama kakaknya. Ada kakaknya 1, ibu sendirian di rumah sakit. Pikiran Nunung kalut. Bagaimana jika cucuku sampai meninggal? Kata dokter, Bu, tenangin, jangan nangis terus. Kata dokter teh, itu Gita pingsan aja, terus pingsan. Setelah 3 hari dirawat di rumah sakit Cililin, Gita diperbolehkan pulang. Namun, baru sehari di rumah, gejalanya kambuh. Di rumah lalu kejang gitu. Tidak sadar lagi, dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari sana dibawa lagi ke sini. Sekarang lemas gitu, ngerasa melayang. Jadi langsung jatuh, tergeletak. Pusing katanya. Batin Zainal dan Nunung remuk melihat tubuh lemah cucunya harus bergulat dengan penyakit. Ironisnya, sumber petaka itu berasal dari program bertajuk Makan Bergizi. Dia bilang itu makanan gizi, tapi kenyataan itu makai bisa keracunan. Istilahnya lah kalau kata orang Anang Paladin terma politiknya ya. Kalau politik dibilang politik itu kan udah ke bapak mah orang awam gitu, jadi bingung juga. Selama merawat Gita sejak usia TK,
tak sekalipun makanan yang ia sajikan meracuni cucunya. Dibilang cucu kita depan, padahal sayangnya mah kayak lebih dari anak sendiri itu kan cucu tuh. Apalagi ibunya nggak ada, Ya, bapaknya nggak ada. bapaknya itu susah. Gita diasuh sepenuhnya oleh Nunung dan Zainal. Gita bahkan sempat terancam tak sekolah. Kan tadinya mah sama ibunya teh, jangan disekolahin, nggak punya biaya. Katanya teh gitu, kata ibunya. Kata saya, kasihan anaknya pingin sekolah. Mak, saya mau sekolah, saya ingin sekolah. Biarlah kita buka warung cari modal, kata emak teh. Kelas hiji ya buka warung. Nunung dan suaminya tinggal di rumah yang difungsikan juga sebagai warung sederhana. Lokasinya di depan SMK Karya Perjuangan Cipongkor, tempat Gita bersekolah. Sengaja dipilih karena tak ingin jauh dari cucunya yang sehari-hari tinggal di asrama. Dengan penghasilan sekitar 150 hingga 200 ribu per hari, Nunung menyisihkan uang untuk biaya Gita bersekolah. Pas kelas 1 Gita buka warung. Pas Gita kelas 1, ibu buka warung karena tidak punya biaya. Ibu sudah tua, biar Gita bisa sekolah. Semoga akhirnya nanti bisa kerja kalau punya ijazah. Namun ijazah gitu. Akan belajar nanti acan nyata kan. Lamun belajar kan dia sakedeung. Nunung menelepon Gita menanyakan kondisinya setelah kembali masuk asrama. Ia meminta Gita tak usah menyantap menu MBG. Khawatir petaka keracunan berulang lagi. Nunung siap menyediakan makanan sendiri bagi cucunya. Takutnya. Nggak tahu atuh ya. Ya takut, tapi ditanya cucu ibu teh, ditanya datang MBG mau dimakan nggak? Enggak katanya. Kata dia takut itu, takut sakit apa? Penyakit stroke, kayak orang stroke teh lemes aja. Jadi nggak bakal mau dimakan, kata cucu ibu teh. Nah sama semuanya juga ngomongnya kayak gitu. Maka kebanyakan sekarang mah banyak ya orang-orang tua murid udah sekarang mau jangan dimakan. Jadi orang tua pada sepakat gitu ya. Pada sepakat gitu. Nggak mau makan. Iya. Keracunan MBG di Cipongkor adalah salah satu rentetan kasus yang terjadi di Bandung Barat. Bupati JJ Rici Ismail menetapkan kejadian luar biasa yang berlangsung selama 5 hari. 3 dapur umum biang keracunan massal ditutup. Hasil investigasi Badan Gizi Nasional BGN menunjukkan kontaminasi bakteri seperti E. coli yang ada di air, nasi, tahu, dan ayam menjadi penyebab utama keracunan. Jumlah korban keracunan MBG di Bandung Barat mencapai 1.700 orang. Secara nasional, data BGN menunjukkan hampir 6.000 anak keracunan hingga akhir September. Namun 2 lembaga dalam koalisi kawal MBG, CISDI dan JPPI, punya temuan berbeda. Jumlah korban menurut CISDI mencapai 10.000 orang, sedangkan JPPI hampir 12.000 orang. Saya baru dari luar negeri, 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung. Maraknya kasus keracunan MBG direspon Presiden Prabowo dengan langsung menggelar rapat di Bandara Halim Perdana Kusuma 27 September lalu. Jadi pasti ada kekurangan dalam awal, tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak. Sehari berselang, memanggil para menteri dan kepala lembaga di rumahnya di Hambalang. Keracunan MBG menjadi tema utama dalam rapat selama 3 jam itu. Ada 4 instruksi Prabowo: perbaikan tata kelola, rekrut koki terlatih di dapur umum, sterilisasi food tray, dan pasang CCTV. Terus terang Bapak Presiden dari kemarin memang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail, bahkan sangat teknis. Misalnya berkenaan dengan masalah kedisiplinan, prosedur, terutama masalah kebersihan yang itu kaitannya dengan masalah air. Beliau sangat concern karena
dari beberapa sampel yang sudah selesai, itu salah satu penyebab utamanya adalah bakteri. Prabowo akhirnya berencana menerbitkan peraturan presiden tentang tata kelola MBG. Langkah yang janggal karena MBG sudah berjalan lebih dari 10 bulan. Apalagi program unggulan Prabowo ini mendapat porsi anggaran besar. BGN selaku pelaksana MBG menerima kucuran duit hingga 71 triliun rupiah pada 2025. Tahun depan, nilainya makin fantastis, lebih dari 260 triliun. Ini menjadikan BGN sebagai lembaga negara dengan anggaran terbesar di kabinet. Ketiadaan regulasi membuat tata kelola MBG karut-marut. Tak jelas siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban jika terjadi insiden seperti keracunan. Begitu pandangan pendiri CISDI, Diah Satyani Saminarsi. Kalau terjadi accident atau terjadi keracunan seperti yang sekarang sedang kita alami ini, siapa yang harus mengambil tanggung jawab, lalu tanggung jawabnya dalam bentuk apa? Makanya penting sekali untuk diatur pembagian peran, pembagian tanggung jawab, dan siapa akan berbuat apa, itu harus ada. Nah, ini jadi semuanya pertanyaan itu berujung memang kepada ketiadaan panduan, ketiadaan acuan. Program MBG mestinya dihentikan sementara hingga peraturan presiden terbit. Jadi sementara dikerjakan langkah-langkah mitigasinya dan pengamanannya semua yang lain, penyelesaian masalah 7.000 sekian kasus yang sekarang sedang berjalan ini, seharusnya MBG bisa dihentikan dulu sementara dan kemudian dimulai lagi pada saat Perpres paling tidak sudah ada. Dia menegaskan MBG adalah program yang menyangkut hak dasar warga negara. Jangan sampai janji menyediakan pangan bergizi malah berujung kesakitan. Kepala BGN Dadan Hindayana belum merespon permintaan wawancara dari KBR. Namun dalam beberapa kesempatan, Dadan menegaskan program MBG bakal terus dilanjutkan. Dia berjanji bakal melakukan perbaikan. Koordinator Nasional VIAN Indonesia, Martin Handiwinata, bilang MBG adalah proyek dengan anggaran besar, tetapi pelaksanaannya asal-asalan. Memang tidak jelas gitu ya proyeknya gitu, dan memang dibikin untuk tidak jelas gitu. Karena proyeknya proyek bagi-bagi duit sih ini. Kalau kita lihat bukan proyek benar-benar ingin mengatasi misalkan akses kelaparan untuk anak remaja atau anak di bawah dewasa gitu ya, atau memang stunting gitu yang jelas gitu. Menurut Martin, Perpres tata kelola MBG tak bakal menjawab persoalan. Martin justru curiga, Perpres hanya akan memutihkan kekacauan proyek MBG. Salah satunya terkait keamanan pangan yang berdampak kepada keracunan. Seolah-olah dengan Perpres menjawab, tentu tidak. Tentu tidak bisa menjawab, karena yang menjadi permasalahan itu fundamental. MBG ini proyeknya untuk apa? Menjawab stunting. Kan stunting nggak kayak gitu. Katanya bergeser menjadi banyak siswa yang tidak sekolah, yang bersekolah tidak sarapan. Tapi nyampe ke sekolahnya katanya baru dimakan jam 9, jam 10. Itu kan bukan sarapan namanya. Ya sebenarnya harus diperjelas si program Project MBG ini kemana arahnya gitu, untuk tujuan apa, goals besarnya apa gitu ya. Ya Allah, budak abi kararieu kumaha astagfirullahaladzim. Ya Allah, ieu meni seur kieu. Sanes ti sakola abi wae gini seur ya Rabbi. Demikian Saga KBR.